Nah, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Salam Bapak Ibu dan Saudara dimanapun berada, di tempat saudara masing-masing. Senantiasa Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita di dalam Injil Lukas pasal 19. Injil Lukas pasal 19, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang judulnya Sakius. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Akan saya bacakan. Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Tuhan Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Tuhan Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ya, firman Tuhan ini tentang kedatangan Tuhan Yesus itu menjadi perhatian bagi banyak orang, ya, menjadi suatu viral, ya. Ya, kemana Tuhan Yesus pergi, ya pasti selalu diikuti banyak orang, selalu banyak orang yang mengikutinya. Memang ia diutus Bapa datang ke dunia ini memang untuk menjadi terang, seperti apa yang Tuhan Yesus sampaikan, "Aku adalah terang dunia." Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 12, ya. Nah, di dalam firman Tuhan ini meskipun saat, ya, penyaliban sudah sangat dekat, ya. Jadi penyaliban itu merupakan penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus, sudah sangat dekat. Namun Tuhan Yesus masih terus-menerus berusaha untuk menyelamatkan yang hilang. Karena inilah tujuan kedatangan Tuhan, ya, ke dunia ini, yaitu datang untuk menyelamatkan yang hilang, ya. Hal ini kalau dibandingkan dengan Lukas pasal 15, ya, kita akan baca Lukas 15 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Lukas 15 3 sampai 7. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya.
Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, jadi di sini jelas sekali bagaimana tujuan kedatangan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Ya, ketika melihat manusia yang hilang itu digambarkan seperti domba yang hilang 100 hilang 1. Gembala ini tidak henti-hentinya terus mencari, ya, terus menerus sampai didapatkannya. Nah, jadi di sini meskipun saat penderitaan atau penyaliban ya yang dialami oleh Tuhan Yesus sudah sangat, yang nanti akan dialami Tuhan Yesus sangat dekat, namun Tuhan Yesus itu masih terus menerus berusaha untuk menyelamatkan yang hilang, karena ini tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus. Nah, di sini Sakius, seorang kepala pemungut cukai, ya dalam hal mencari nafkah itu dengan mengumpulkan pajak lebih banyak, ya, daripada yang seharusnya ia peroleh dari rakyat. Ya, oleh karena sedemikian yang dilakukan oleh Sakius dalam pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai, dengan cara kasarnya atau memeras kepada rakyat. Nah, para pemungut cukai dipandang rendah oleh masyarakat, tidak dihargai oleh masyarakat. Sehingga kalau tidak dihargai, dipandang rendah, ketika bertemu sikapnya akan membuang muka. Mungkin ada yang dengan kata-kata yang mencaci maki, mungkin dengan kata-kata yang istilahnya membenci, karena memeras masyarakat. Jadi harganya sangat rendah, kalau di dalam ayat lain sama seperti orang berdosa yang lainnya. Ini benar-benar menjadi suatu beban yang sangat berat. Hidup yang tertekan dalam keadaan yang sangat gelap. Apa yang dimiliki, jabatan, kekayaan, membuat Sakius itu tidak bisa bahagia. Membuat Sakius tidak bahagia. Banyak contoh seperti tadi pagi Piston disampaikan Pak Endi, bagaimana orang-orang yang nampaknya sukses, kaya raya, tapi pada saatnya nampaknya seperti baik secara lahiriah, tapi ternyata mereka juga orang yang putus asa dengan keadaan, sampai narkoba dan lain-lainnya.
Ya, jadi apa yang dimiliki, kekayaan, jabatan dalam hal-hal duniawi yang dulu mungkin dipandang sesuatu yang menyenangkan, tapi karena apa yang diperbuat sesuatu yang memeras rakyat, ya ini harga hidup itu sungguh tidak ada artinya sama sekali. Ketika orang tertekan dengan kehidupan yang tidak dihargai, itu sangat berat. Bagaimana untuk mengangkat kembali, bagaimana untuk pulih kembali. Waduh, itu bukan sesuatu yang mudah. Dalam rumah tangga atau dimanapun saja berada, ketika mungkin seorang anak rasanya seperti tidak dihargai, atau orang tua dan lain-lain, wah, itu untuk sesuatu yang menekan, menyakitkan, itu untuk kembali pulih itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Untuk menerima kenyataan itu sangat berat. Ya. Ini sangat perlu sekali untuk kita pahami dalam hidup ini, bagaimana kita merawat kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk hidup ini jangan sampai ya rasanya tertindas dengan hal-hal yang membuat hidup ini menjadi tidak ada harganya sama sekali. Ya, saya bisa merasakan ketika saya melakukan sesuatu yang nampaknya bagi saya tidak sebegitu. Ya, saya waktu keluar bekerja dari balik kota, bapak saya itu kecewa sekali. Ya, walaupun saya kerja, rasanya untuk memulihkan, menunjukkan tetap bisa, ya istilahnya bisa sukses pulih, itu bukan suatu yang mudah. Saya terus mohon kekuatan Tuhan, meskipun tidak sebagai pegawai negeri yang karena memang masih honor, Tuhan berikan saya tetap terus bekerja untuk bisa menunjukkan sukses, bisa istilahnya bisa tidak tertinggal. Ya. Jadi itu merupakan perjuangan yang tidak mudah, dan bagi Sakeus ini menjadi suatu beban penderitaan yang menekan di dalam kehidupannya. Nah, perjalanan Tuhan Yesus ya masuk ke kota Yeriko ini bukan kebetulan, ya, tapi punya visi untuk menyelamatkan yang hilang. Ya. Nah, dalam keadaan yang sedemikianlah Sakeus ini menyadari dari kehidupannya yang sangat, ya istilahnya tidak ada harganya ini. Sakeus menyadari mereka itu sangat perlu untuk dipulihkan, sangat perlu untuk ya memiliki hidup yang berharga dalam kehidupannya. Dia tidak tinggal diam dan terdengar tentang nama Tuhan Yesus ketika banyak orang ya mengikut Tuhan Yesus, menceritakan tentang siapakah Tuhan Yesus. Wah, orang begitu antusias, orang begitu senang untuk selalu mengikuti Tuhan Yesus, ya pengajarannya dan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Ya, di sini Sakeus ini merasa dalam keadaan ini perlu tahu, ya, perlu melihat siapa Tuhan Yesus itu. Ya. Perlu melihat siapakah Tuhan Yesus itu. Ya, dalam firman Tuhan di dalam ayat 3 ini, Sakeus tidak pasif, ya, tidak tinggal diam, tidak murung dalam hal kesedihan.
ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Yaitu sampai dikatakan harus memanjat pohon ara. Ketika orang-orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, dia khawatir nanti tidak dapat melihat pribadi Tuhan Yesus karena dia pendek. Dia berusaha mendahului orang banyak, naik ke pohon. Wah, ini sungguhnya sesuatu yang kurang tidak wajar. Dia penjabat, orang kaya, sampai sedemikian mau naik pohon ara. Ini merupakan suatu usaha bagaimana mereka melepaskan, menanggalkan yaitu kepribadiannya yang sebagai penjabat, rela menanggalkannya demi untuk melihat apakah Tuhan Yesus itu. Ya, memang ini menjadi pelajaran yang sangat kita, bagaimana kehidupan itu memang perlu hal-hal sekiranya tuh ada halangan rintangan yang menekan kehidupan itu memang bagi seseorang yang ingin terus supaya senantiasa tetap hidup itu ada artinya memang perjuangan, harus perjuangan. Seperti Sakyus ini, ia berusaha untuk melihat Tuhan Yesus sampai harus memanjat pohon. Hari ini sesuatu langkah yang benar, langkah yang tepat. Ketika Sakyus menyadari perbuatannya yang tidak benar, dan sebab kedatangan Tuhan Yesus itu ke Yeriko memang untuk tujuan untuk menyelamatkan Sakyus. Tuhan itu tahu, meskipun dalam pribadi sebagai manusia, namun dia adalah pribadi Allah. Tuhan mengetahui akan keadaan Sakyus di Yeriko. Meskipun Tuhan Yesus sendiri saat itu menghadapi saat yang sudah dekat dengan penderitaan salib yang akan dialami, namun tidak henti-hentinya ketika ada orang dalam kehidupannya perlu keselamatannya. Maka ketika Tuhan Yesus sampai ke tempat di mana Sakyus ada, di atas pohon ara, di situ Tuhan Yesus berkata, "Sakyus, segeralah turun. Sakyus, segeralah turun." Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sakyus belum pernah kenal, tapi ternyata Tuhan Yesus sendiri mengenal. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Tuhan itu walaupun sebagai manusia dia pribadi Allah yang tahu tentang keadaan manusia. Sakyus, dikatakan, "Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Inilah kasih Tuhan yang dinyatakan kepada Sakyus dalam keadaan gelap, dalam keadaan susah. Namun Tuhan itu senantiasa mengasihi,
Sakeus perlu dilepaskan. Sakeus perlu pemulihan. Ya puji Tuhan, apa yang Sakeus belum terpikirkan tentang bagaimana sikap Tuhan, tetapi Tuhan Yesus sudah nyatakan bahwa pada hari ini aku akan harus menumpang di rumahmu. Wah, ini sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Keadaan hidup yang tidak berlayak, namun Tuhan mau dan harus menumpang di rumah Sakeus. Wah, rasanya ketika dia baru ingin tahu siapakah Tuhan Yesus, ya, keadaan yang sudah tidak berlayak, namun Tuhan sudah mendahulunya, memanggil Sakeus dan bahkan mau harus menumpang di rumah Sakeus. Wah, rasanya ini sesuatu yang penuh sukacita yang luar biasa. Ya. Ketika seorang yang hanya orang rendahan, orang miskin, kedatangan ya tokoh yang sungguh-sungguh dipuja oleh banyak orang. Wah, ini sesuatu sukacita yang besar. Seperti saya kalau ya melihat ya itu tentang bagaimana orang-orang di daerah pinggiran di NTT maupun di Riau, bagaimana kedatangan Pak Jokowi. Wah, rasanya tuh benar-benar senangnya luar biasa. Wah, bagaimana orang sampai histeris, menjerit-jerit, hanya ingin ketemu. Ya, anak-anak kecil, dewasa, orang tua, begitu antusiasnya, terus ingin bertemu. Wah, benar-benar rasanya kedatangan malaikat. Ya, hal ini yang tidak pernah dia rasakan, tapi datang kepada mereka yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dia rasakan seperti apa yang dulu Tuhannya begini-begini, ya hidup yang benar-benar ya seperti karena keadaan terbatas, tidak maju, bebannya berat, tapi kedatangan seorang presiden. Dan demikian juga Sakeus, dalam keadaan yang rendah, dalam keadaan yang tidak ada harganya, ya, yang tidak layak, tapi Tuhan Yesus itu sudah memanggilnya dan mau menumpang di rumah Sakeus. Wah, ini suatu sukacita yang luar biasa. Sukacita yang luar biasa yang dialami oleh Sakeus. Segala beban yang ditanggungnya terangkat. Ya, segala apa yang menekan dalam hidupnya terangkat. Dipulihkan kehidupannya. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Sakeus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, perhatian Tuhan Yesus terhadap Sakeus ini dapat memperingatkan akan kita. Ya. Untuk senantiasa membawa Injil atau kabar baik atau terangnya Tuhan kepada orang yang kalau seperti Sakeus, orang yang ditolak di masyarakat ya karena perbuatannya yang tidak benar. Ya. Mereka sangat perlu terang. Banyak orang-orang yang terhilang ya di dunia ini, di sekitar kita, bahkan di keluarga kita. Ya. Seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus
ini menjadi suatu peringatan untuk kita. Untuk kita ini benar-benar seperti dalam tema untuk menjadi terang. Karena begitu banyaknya orang yang karena dosa mereka ada di dalam kegelapan. Ya, seperti Tuhan Yesus, meskipun saat penderitaan sudah dekat, Dia tetap terus berusaha. Ketika ada seorang yang terhilang, Tuhan mencari dan menyelamatkan. Dalam ketersesatan, dalam keadaan hilang, Tuhan mencari. Ya. Mencari Zakeus dan ditemukan. Dan apa yang Tuhan lakukan, perhatian Tuhan Yesus terhadap Zakeus ini, biar ini juga menjadi sesuatu dalam pemikiran kita anak-anak Tuhan. Ya, dalam ada hati untuk terus berjuang, ya, di mana sekitar kita mungkin ada keluarga kita perlu mereka dilawat Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Saya kadang-kadang juga bergumul ya dalam suatu keluarga, ya, dalam kehidupan yang kadang-kadang ya mungkin itu ponakan, yang kadang-kadang dalam situasi kadang-kadang ya mengasingkan diri, yang dalam kadang-kadang menjadi pertanyaan. Bagaimana saya berjuang untuk berusaha untuk mau mendekati, ya, mau mendekati, ya. Nah, inilah sesuatu yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan sekitar kita. Nah, perhatian Tuhan Yesus terhadap Zakeus ini mengingatkan kepada kita untuk bagaimana kita ini dapat menjadi terang. Orang-orang yang ada di dalam kegelapan, orang yang ditolak dalam masyarakat, orang yang menghindar ya dari terang, ya. Dan untuk itu Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, hal-hal yang sedemikian inilah banyak terjadi di sekitar kita. Untuk itu dengan tema untuk terus menjadi terang, biar ini juga ada di dalam hati anak-anak Tuhan, sehingga di tengah-tengah situasi yang gelap, berita tentang nama Tuhan Yesus, berita tentang pertolongan Tuhan, berita tentang kasih Tuhan, berita tentang keselamatan dapat diberitakan, sehingga banyak orang yang dipulihkan kehidupannya untuk mengenal Tuhan. Dan untuk itu ini firman Tuhan, ya, biar kiranya ini menjadi berkat bagi kita, menjadi doa-doa kita. Ketika kita ada dimanapun saja berada, biarlah kita tetap sadar Tuhan itu yang memanggil kita untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Ya, kita demikian juga kita berdoa untuk bangsa dan negara. Ya, kita patut bersyukur punya pemimpin begitu punya kerendahan hati, ya, punya visi untuk negeri ini menjadi bangsa yang maju, sejahtera. Ya, memang penghalang-penghalang rongrongan begitu banyak, namun kita dapat bersyukur kita punya pemimpin yang punya kerendahan hati, yang terus selalu berjuang untuk kepentingan rakyat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Waktu kami kembalikan untuk saudara Henry.